sharing-sharing tentang hal-hal yang selama ini panjenengan sebagai pimpinan dari sekolah ini, apakah panjenengan pernah mengalami situasi di mana dihadapkan pada kondisi dilema etika. Jadi dilema etika itu mungkin panjenengan dihadapkan suatu permasalahan, ketika permasalahan itu hal yang benar dengan hal yang benar. Kira-kira apakah pernah panjenengan berada di situasi seperti itu? Kalau yang namanya situasi bagi saya ya dimanapun dan kapanpun pasti ada. Tapi alhamdulillah selama di sekolah ini beberapa hal termasuk situasi kondisi yang mungkin harus ada keputusan itu bisa teratasi. Itu semuanya berkat kerjasama dari Bapak Ibu guru dan semua warga sekolah, sehingga apapun persoalan yang ada di sekolah ini bisa terselesaikan dengan baik. Dan memang tidak mudah untuk mengatasi persoalan itu. Tapi karena kerjasama yang baik dan kita juga sama-sama sharing dan mencari solusi terbaik, sehingga persoalan itu dengan sekian banyak persoalan ini bisa teratasi dengan baik. Luar biasa Pak, jadi memang pentingnya kerjasama kolaborasi. Ya memang itu yang kita tekankan itu adalah kerjasama yang baik, dimana seberat apapun yang kita hadapi, baik itu persoalan atau pekerjaan, tapi kalau ada kerjasama yang baik, saya yakin semuanya ini bisa teratasi. Ngapunten, panjenengan bisa mungkin sharing satu contoh situasi kasus yang pernah panjenengan hadapi terkait dengan tadi dilema, kondisi dilema itu tadi. Misalnya terkait dengan perilaku anak, perilaku anak yang misalnya di rumah sudah terbiasa begini, ternyata anak itu berulah di sekolah. Nah, sehingga bagaimana kita harus menyikapi untuk membentuk perilaku anak itu yang tadinya di rumah menjadi kebiasaan, di sekolah harus menjadi kebiasaan yang baik. Nah, sementara anak itu ya memang dari segi sikap, sifatnya pun juga agak bandel, tapi kita harus mampu untuk menyikapi, dan di sisi lain bagaimanapun kenakalan anak itu tetap menjadi tanggung jawab kita untuk membina menjadi anak yang baik. Jadi memang kita sebagai pihak yang di sekolah mendidik, meskipun kita tidak 100%, hanya waktunya terbatas tapi kita paling tidak ketika tahu ada anak yang memiliki permasalahan seperti itu, kita tidak tinggal diam. Ya, apalagi di sini ya terkesan orang tua itu menyerahkan sepenuhnya pasrah kepada sekolah. Nah, padahal kalau di sekolah ini memang menjadi tanggung jawab kita. Tapi dari orang tua kesannya semuanya diserahkan kepada kita. Bagaimana baiknya anak itu. Padahal agar persoalan tidak muncul di sekolah, tapi bisa juga dari rumah. Nah, sehingga menjadi tantangan bagi kita. Tapi alhamdulillah semuanya itu bisa kita selesaikan. Dengan begitu kedepannya kita berharap sekolah ini menjadi baik berkat kerjasama dengan warga sekolah, khususnya Bapak Ibu. Itu memang perlu. Ya, betul. Jadi yang kita tekankan itu adalah bagaimana kita mendampingi anak dan warga sekolah, khususnya menjadi warga yang betul-betul baik di sekolah ini. Hasil akhir memang penting, tapi kerjasama dan kekeluargaan, prosesnya itu memang penting. Dari yang panjenengan tadi ceritakan contoh kasus tadi, hambatan-hambatan yang panjenengan temui, apakah semuanya langsung berjalan mulus lancar, ataukah juga pernah terbentur oleh hambatan-hambatan? Mungkin bisa diceritakan. Ya memang namanya hambatan itu tidak semuanya bisa teratasi dengan baik. Nah, tapi berkat ketekunan, ketelatenan kita untuk mencari akar permasalahan, kita bisa memilah-milah mana yang harus kita selesaikan lebih dulu.
dan mana yang harus kita tuntaskan untuk mencari solusi. Dan itu pun juga kita tidak bisa bekerja sendiri. Nah, gitu. Jadi butuh kita kembali lagi kepada kerjasama. Itu memang penting. Termasuk di dalam segi pembelajaran pun kita tidak bisa sendiri, tapi butuh kolaborasi untuk menghasilkan siswa yang bagus melalui proses pembelajaran bersama. Jadi di sini panjenengan tadi sudah uraikan hambatan-hambatannya. Kemudian bisa juga panjenengan ceritakan langkah-langkah secara ini yang mungkin panjenengan sudah pernah tempuh dalam menghadapi situasi seperti tadi ini, permasalahan tadi, langkah awalnya, kemudian bagaimana, mungkin panjenengan bisa ceritakan untuk bisa menginspirasi juga saya sebagai ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan, memang kita tidak bisa serta-merta membuat keputusan, tapi kita cari dulu akar persoalannya. Nah, kita cari informasi apa yang menjadi persoalan utama. Setelah itu kita pilih-pilih mana yang kita prioritaskan lebih dulu. Persoalan ini biar tidak terlalu melebar. Nah, setelah itu baru kita ambil pertimbangan. Nah, tentunya juga butuh masukan dari semua yang ada di situ, utamanya yang dari akar permasalahan tadi. Butuh pertimbangan dari bapak ibu guru, dari mungkin juga dari orang tua. Nah, dari itu kita akan tahu sebab-sebabnya munculnya persoalan. Jika sudah tahu penyebabnya, baru kita ambil langkah selanjutnya. Setelah itu kita berikan solusi. Solusi di sini pastinya tidak dari satu Nah, orang, tidak dari satu orang. Memang sekolah tidak bisa tidak harus begini, tidak. Tapi kita pertimbangkan dari masukan dari yang lain. Dengan begitu keputusan yang diambil bisa diterima oleh semua. Jadi keputusan yang diambil itu tadi keputusan yang terbaik dihasilkan dari proses tadi, rangkaian proses tadi ya Pak ya. Itu berasal dari sumber-sumber tadi, info-info yang memang betul-betul dibutuhkan, itu yang menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Walaupun saya sebagai pimpinan punya kebijakan, tapi alangkah baiknya kalau keputusan yang diambil itu bisa diterima, sehingga tidak merugikan satu dengan yang lain. Mungkin keputusannya ini tidak yang maksimal memang bagus, tapi mana yang paling baik gitu ya. Mana yang paling baik, memang keputusan itu tidak harus maksimal ya. Tapi yang penting juga, Pak. Yang penting bagaimana semuanya itu bisa menerima keputusan. Yang keputusan yang paling banyak memberikan dampak positif, itu yang paling bisa diterima. Kita utamakan. Ya, gitu. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya yang diberikan, sharing-sharing pengalaman dan juga ilmunya. Saya mendapatkan banyak hal dari yang sudah panjenengan sampaikan. Sama-sama, dan juga terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu ketika ada di dalam menjalankan tugas. Memang tidak semulus melakukan tugas itu. Tentunya juga banyak kendala, dan kami memang butuh masukan atau mungkin informasi dari Bapak Ibu terkait dengan persoalan-persoalan itu, baik itu persoalan kecil, sekecil apapun, itu kita juga harus bisa mendeteksi agar nantinya tidak menjadi bibit persoalan yang besar. Jadi kita tidak meremehkan persoalan kecil ya. Betul ya, karena besar itu memang berasal dari kecil. Oleh sebab itu kita harus antisipasi sejak dini persoalan-persoalan yang ada. Terima kasih Pak atas waktunya. Cukup mungkin ada pesan. Tetap semangat, dan pesan saya bagi guru-guru yang ada di sini itu kekeluargaan cukup kuat dan kerjasamanya juga bagus, sehingga apapun yang dilakukan, tugas yang berat, masalah yang dihadapi bisa terselesaikan, baik itu di pembelajaran maupun di lingkungan secara umum. Termasuk ketika membimbing anak itu banyak kasus,
tapi dengan kebersamaan, kekeluargaan dan kekompakan semuanya itu bisa berjalan dengan baik dan ada solusi. Cuma yang kita harapkan sekolah kita ini menjadi sekolah yang lebih baik dan bisa menjadi sekolah inspiratif sehingga disenangi oleh masyarakat, khususnya masyarakat kita ini dan masyarakat Kejayan. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Demikian wawancara ini saya selaku di sini guru penggerak juga sangat berterima kasih atas waktu yang diberikan, sharing-sharing pengalaman. Semuanya yang panjenengan sampaikan sangat bermanfaat dan pastinya juga dapat menjadi inspirasi saya untuk saya terapkan di kedepannya nanti. Kalau begitu, dan saya juga tetap semangat dan saya berterima kasih. Di sini ada guru penggerak yang bisa menjadi sharing-sharing pengalaman. Nah, di sini boleh tahu tidak Pak, pernah tidak Pak Yuda mengalami situasi dilema, khususnya dilema etika? Ini terkait dengan jabatan Pak Yuda sebagai wakil kepala sekolah. Iya, ini saya menjabat wakil kepala sekolah ini sudah berjalan di tahun ketiga ini. Alhamdulillah secara umum lancar, tidak ada kendala, namun ada beberapa hal yang sedikit mengganjal di perasaan saya. Jadi selain sebagai wakil kepala sekolah, saya juga punya tugas mengajar ya. Dalam aturan sebetulnya tugas mengajar wakil kepala sekolah itu hanya 12 jam. Tapi karena di sekolah ini kurang guru PPKN, maka saya harus mengajar 18 jam per minggunya. Nah, dengan banyaknya jam mengajar itu, terkadang saya tidak bisa melaksanakan tugas saya sebagai wakil kepala sekolah, membantu tugas-tugas bapak kepala sekolah. Ya. Misalkan begini, ketika saya mengajar, kemudian ada tamu yang ingin bertemu dengan kepala sekolah, sedangkan bapak kepala sekolah ada kegiatan di luar atau ada rapat di dinas. Nah, maka ini saya timbul dilema. Apakah harus tetap mengajar anak-anak sebagai tugas saya yang utama, ataukah harus meninggalkan anak-anak menemui tamu yang saya yakin ini juga penting datangnya ke sini. Nah, ini mungkin juga dilemanya seperti itu ya Pak. Kalau seperti itu sebagai contoh, beberapa kali panjenengan akhirnya membuat keputusannya itu bagaimana Pak? Akhirnya? Ya, mungkin saya lihat dulu tamunya. Jika tamunya itu pejabat, misalkan di atas kita atau pengawas, nah tentunya kan itu selaku orang yang harus kita hormati, terus juga punya kepentingan yang urgent di sekolah kita, maka mungkin saya meninggalkan kelas ya, dengan mengasih tugas ke anak-anak. Tapi ketika tamunya itu kurang penting, dalam arti misalkan ada media misalkan, atau dari sekolah lain yang mau mau sosialisasi ya, PPDB, nah itu mungkin bisa saya tinggalkan, saya suruh menunggu, atau kalau terlalu lama nunggu saya mungkin bisa saya delegasikan pada urusan kurikulum atau urusan kesiswaan. Jadi panjenengan melihatnya berdasarkan urgensinya juga Pak nih, tamu tersebut, kemudian kira-kira mana yang lebih didahulukan, kepentingan mana.
Kemudian dalam ketika panjenengan akhirnya memutuskan itu, ada timbul hambatan-hambatan tidak Pak? Atau mungkin ya ketika sudah memberikan keputusan, membuat keputusan, ternyata ada permasalahan, ada hambatan. Pernah Ya. mengalami itu? Permasalahannya pasti ada. Ketika anak-anak harus saya tinggalkan, kemudian saya harus menemui tamu yang penting tadi. Nah, namanya anak-anak, meskipun sudah diberi tugas, ketika kita tinggalkan, anak-anak pasti mereka apa ya, mau Kondusif. mengerjakan ya tidak kondusif. Ya mungkin satu anak atau beberapa anak mau mengerjakan, tapi yang lain mengganggu, mengajak bercanda, nah, seperti itu mungkin kendalanya kita. Jadi kondisi kelas mungkin tidak kondusif ketika tidak ada guru, ketika saya tinggalkan kami. Ketika mengalami hal seperti itu tadi, kendala hambatan itu, kira-kira Pak Nidom sudah pernah melakukan upaya apa saja Pak untuk Iya. mengatasi itu? Mungkin yang bisa saya lakukan saat itu, lihat jadwal pelajaran, di sana tercantum guru piket. Nah, mungkin saya cari siapa guru piketnya. Kemudian guru piket itu tidak pas ngajar juga saat itu. Nah, ketika guru piket tidak pas ngajar, maka saya minta tolong untuk menunggu anak-anak yang di kelas itu yang saya lakukan. Jadi saling berkolaborasi juga dengan rekan-rekan sejawat yang lain Pak. Dan itu berarti sampai saat ini cara itu lumayan ampuh Pak ya menghadapi dilema etika yang kasus panjenengan ini. Iya, sementara ini saya anggap cukup ampuh. Harapan saya ketika saya masih dipercaya menjabat Wakasek di tahun mendatang, jam mengajar saya dikurangi. Harapan Bukan amin. hanya 18 jam, tapi cukup 12 jam sesuai dengan ketentuan, sehingga bisa melaksanakan tugas saya yang utama sebagai guru, juga membantu tugas kepala sekolah. Biar lebih maksimal dua-duanya ya Pak. Baik, terima kasih Pak Nidom atas sharing-sharing pengalamannya, kemudian apa yang sudah dilakukan sampai dilema yang dirasakan selama ini, sampai akhirnya bisa membuat suatu keputusan, juga menjadi bahan pertimbangan informasi baru, ilmu baru bagi saya juga.